Mari kita berdoa. Hati kami membutuhkan Tuhan. Hati kami membutuhkan firman yang boleh terus menopang akan setiap kehidupan kami. Kami sadar kami adalah anak-anak Tuhan yang lemah, yang terus membutuhkan kekuatan dan anugerah Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan membuka firman Tuhan dan belajar dari firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami pelajari dan renungkan bersama, boleh menjadi bagian yang menopang akan setiap hidup kami. Dan biarlah di tengah kondisi goncangan, pergumulan yang kami hadapi, kami dikuatkan oleh kebenaran Tuhan. Pimpin untuk pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dan kiranya Engkau yang boleh membuka hati dan pikiran kami, agar kami boleh terus diterangi oleh kebenaran firman-Mu. Ini doa kami ya Bapa, dan ini permohonan kami, dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan. Bersama dengan saya katakan, amin. Oke. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar satu topik tentang gereja. Ya, dari 1 bulan ini, di bulan Juni ini kita akan bahas tentang topik gereja, dan kiranya saudara terus boleh setia mengikuti ibadah dan boleh mengikuti pembelajaran firman Tuhan yang akan kita bahas dari minggu pertama hingga minggu keempat nanti. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus berbicara soal gereja, saudara ya. Seorang gembala, pendeta yang menggembalai kurang lebih 30.000 jemaat, ya. Pendeta itu, gembala itu bernama Bill Hybels, saudara. Gerejanya cukup sukses dengan begitu banyak penambahan jumlah jemaat. Namun saudara, terhadap gereja yang dianggap sukses dari sudut pandang manusia ini, saudara, pernah dilakukan sebuah penelitian dan evaluasi terhadap kesehatan gereja, ya, yang digembalai oleh Bill Hybels. Nah saudara, hasilnya ditemukan cukup mengagetkan seperti itu ya saudara. Ternyata cukup ada banyak jemaat yang rasis, materialistis, hedonis, pernikahan hancur, kemudian ada problem masalah imoralitas seksual. Wow saudara, kemudian saudara, kegiatan gereja ya hampir tidak membuat lebih banyak kegiatan itu mengasihi Tuhan dan sesama. Saudara, ketika Bill Hybels mendengarkan akan hal ini, dia tuh tiba-tiba langsung terkejut seperti itu saudara. Kaget dia, ternyata isi jemaatku tuh seperti ini orang-orangnya di dalam. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, Bill Hybels hanya berkata demikian, aduh kita harus balik kepada Tuhan, kita harus bertobat kepada Tuhan. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali ukuran kesuksesan daripada gereja hanya dilihat dan diukur dengan besarnya jumlah jemaat, seperti itu. Kemudian besarnya jumlah pemasukan, kemudian gedung yang gede, seperti itu, dengan fasilitas yang cukup. Saudara, banyak sekali saat ini gereja, ya, yang hanya melihat ya gereja yang bertumbuh secara kualitas, jumlah jemaat, finansialnya kuat, fasilitasnya baik, tidak selalu saudara secara otomatis pasti menjadi gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh dan berkenan di hati Tuhan. Kadangkala gereja banyak lebih berpusat kepada program oriented saudara. Berpusat kepada aktivitas semata sehingga isinya semua orang-orang itu pada kecapean seperti itu. Melakukan begitu banyak program. Tetapi harusnya ya gereja itu kembali berpusat kepada Kristus. Membangun sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, sebagai dasar pertumbuhan daripada iman rohani anak-anak Tuhan dan jemaat Tuhan. Saudara, gereja harusnya ya mengajarkan akan kematian dan kebangkitan Kristus. Pusat pemberitaannya adalah Injil Kristus. Karena saya percaya Injil Kristus itu mampu mengubah setiap pribadi-pribadi umat Tuhan
makin mempermuliakan Tuhan. Dan saya percaya gereja akan mendatangkan sebuah perubahan ketika hidup mereka berpusatkan kepada Injil Kristus. Saudara, itulah gereja. Berbicara soal tentang gereja, saudara, aspek yang paling penting bukan hanya berbicara soal gedung, saudara. Melainkan, saudara, hal yang paling penting adalah orang-orang di dalamnya. Umatnya, jemaatnya. Yang mana orang-orang kudus, orang-orang percaya adalah orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan dunia menuju pada terang dari Tuhan di dalam Kristus. Nah, saudara, itulah gereja. Maka dari itu, saudara, Tuhan Yesus memberikan gambaran di dalam Injil seperti itu, saudara, ya, memberikan gambaran bahwa gereja yang dia bangun, ya, jemaat yang dibangun, dia bangun di atas batu karang. Apa yang Tuhan Yesus ingin ingatkan kepada jemaatnya, kepada orang-orang pada waktu itu di dalam kalimatnya ini? Jelas sekali Tuhan Yesus inginkan bahwa gereja, ya, mereka akan menghadapi banyak tekanan pada akhirnya. Mereka dapat berdiri kuat, mereka dapat berdiri kokoh, sebab gereja pasti akan menghadapi banyak goncangan, banyak pergumulan, banyak pukulan. Maka dari itu, saudara, senada sekali dengan Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayat 27. Kalau saudara lihat, jika kita mau membangun rumah, maka bangunan itu harus apa, saudara? Harus kokoh, betul ya, saudara? Sebab ketika nanti ada goncangan, ada hujan, ada angin kencang, maka kemungkinan besar kalau bangunan itu tidak kokoh, maka akan hancur. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan Yesus mengingatkan, jika aku akan mendirikan jemaatku di atas batu karang yang teguh, tujuannya agar gereja itu tidak tergoncang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah di saat ini gereja mulai menghadapi goncangan, betul? Gereja mulai menghadapi pergumulan karena pandemi yang gak kunjung-kunjung selesai, saudara. 1,5 tahun, saudara, kita berada di ibadah yang seperti ini, saudara. Pergumulan itu naik turun terjadi, saudara. Goncangan itu tidak hanya terjadi dalam kehidupan gereja, tetapi juga menimpa, goncangan itu menimpa kehidupan anak-anak Tuhan. Iman daripada anak-anak Tuhan. Menggoncangkan keluarga, hubungan relasi dengan pasangan suami dan istri. Bahkan, saudara, ada begitu banyak anak-anak muda yang hari ini putus dengan pasangannya. Pernikahan hancur, bisnis hancur. Rasanya tidak ada lagi rasa syukur yang bisa diungkapkan. Mungkin yang ada adalah hati yang mengeluh, stres yang tinggi dengan pekerjaan, dengan begitu banyak tuntutan. Sehingga efeknya apa, saudara? Tiap minggu saudara datang beribadah, saudara hanya menjalankannya dengan seadanya, tanpa mempersiapkan dengan baik di hadapan Tuhan. Saudara, pertanyaannya bagaimana saudara dan saya sebagai gereja terus boleh berdiri kokoh ketika ada goncangan itu. Kita tetap berdiri dan tidak terombang-ambingkan. Saudara, kita akan belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Mari kita sama-sama membuka bagian ayat firman Tuhan. Minta dengan kasih Fania, ya, Fania bacain buat kita, buat jemaat hari ini yang ada di rekan-rekan yang ada di gereja dan juga yang ada di rumah saat ini. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman. Saudara, sedikit lihat konteks bagian firman Tuhan hari ini. Surat Kolose ini ditulis Paulus untuk jemaat siapa? Saudara, orang-orang di Kolose, betul ya, saudara, ya? Karena jemaat Kolose waktu itu sedang menghadapi pengajar-pengajar sesat, ya. Maka dari itu Paulus menasehatkan kepada jemaat di Kolose, hati-hati, ya, hati-hati, sehingga engkau tidak ditawan oleh filsafat-filsafat palsu yang hadir, ya, pada saat itu, yang pada akhirnya akan membawa saudara, ya, jauh daripada Allah. Nah, saudara, maka dari itu surat Kolose 2 ayat 6 ini dimulai dengan istilah kamu telah menerima Kristus Tuhan kita. Kamu telah menerima Kristus sebagai Tuhan, itu artinya apa, saudara?
Kita tidak hanya menerima Kristus sebagai Tuhan, tetapi kita mau siap untuk mengakui Kristus itu sebagai Tuhan yang atas hidup kita, yang mengontrol hidup kita. Akui Tuhan sebagai Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa. Maka dari itu saudara, ketika basicnya, dasarnya kita sudah terima Kristus, maka saya percaya saudara, kita tidak akan terombang-ambingkan ya oleh hal-hal yang membawa kita jauh daripada Tuhan. Kalau saudara itu betul-betul basicnya terima Kristus, yang menghidupi Kristus, mengakui Tuhan Allah sebagai Tuhan yang hidup di dalam hidup saudara. Maka saya percaya kehidupan saudara akan terus berdiri kokoh di tengah begitu banyak goncangan yang ada. Maka dari itu saudara, hari ini kita akan belajar beberapa hal. Bagaimana gereja berbicara soal saudara dan saya, ya, tetap berdiri kokoh di tengah goncangan. Pertama, gereja yang berdiri kokoh adalah gereja yang kehidupannya terus berjalan bersama dengan siapa? Yesus. Ini sebagai pondasi saudara, dasar iman, kekuatan orang percaya. Maka dari itu kalau saudara perhatikan di dalam ayat 6b di situ dikatakan, hendaklah hidupmu tetap apa saudara? Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Teruslah hidup di dalam siapa? Di dalam Dia. Berjalanlah di dalam Dia. Saudara, ini bagian yang mengingatkan kita, ayo berjalan di dalam Kristus. Yesus ingin tidak hanya engkau mengakui Dia sebagai Tuhan, tetapi Allah ingin engkau terus berjalan bersama dengan Dia. Bersama dengan Yesus. Artinya apa saudara? Berjalan bersama dengan Yesus itu artinya saudara itu berdua berdampingan dengan siapa? Berdampingan dengan Tuhan. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau konsep seperti ini ada di dalam diri setiap saudara dan saya, ya, saudara sadar bahwa saudara itu sedang berdampingan berjalan dengan siapa? Dengan Yesus, ya, saudara akan yakin, ya, akan tahu bahwa Tuhan itu tidak akan pernah tinggalkan saudara. Kalau saudara sadar bahwa kamu itu berdampingan dengan Tuhan, Tuhan itu artinya Dia menguasai hidupmu, maka saya percaya bahwa sikapmu, perilakumu akan berubah. Engkau akan takut saudara untuk melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Karena apa? Tuhan itu ada di berdampingan dengan engkau seperti itu saudara. Dia yang menguasai hidupmu. Perilakumu akan berubah, engkau akan menjadi pribadi yang hormat, engkau akan menjadi pribadi yang takut akan siapa? Takut akan Tuhan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan hendaklah kita itu sadar, kemanapun kaki kita itu melangkah, apa yang engkau lakukan, apa yang engkau kerjakan, ingatlah kamu tuh sekarang berdampingan, berjalan bersama dengan siapa? Dengan Tuhan. Pertanyaannya, sadar nggak saudara itu sekarang lagi bersama dengan Tuhan, berdampingan dengan Tuhan? Kalau saudara sadar hidupmu akan sama dengan Tuhan, benar nggak saudara? Ya, kalau saudara nggak sadar, wah dia makin berani hidup kita sama siapa? Sama Tuhan. Apa cuek saudara kita sama Tuhan? Biasa aja seperti itu dan lain sebagainya. Nah saudara yang terkasih, ingat bahwa ini sebuah ajakan bahwa kamu harus tetap di dalam Dia. Dan perintah ini tidak boleh ditolak. Dan kata kerja yang dipakai dalam bagian ini ingin mengingatkan bagaimana Kristus itu nggak pernah absen dalam hidup setiap kita. Ya, Dia selalu hadir, entah itu saudara dalam kehidupan yang susah, yang sulit, yang bergumul. Ingatlah, Dia bersama berdampingan dengan engkau. Nah, ketika hidup kita seperti ini, hidup di dalam Dia, saya percaya saudara, kita makin berakar di dalam Dia. Tertancap kuat di dalam siapa? Di dalam Dia. Yang kedua saudara, gereja yang bertahan, yang kokoh di tengah goncangan adalah gereja yang kehidupannya itu enggak mundur seperti itu. Tapi kehidupannya itu bertambah teguh iman. Ya, di dalam iman yang diajarkan. Artinya gini saudara, dalam bagian ini, hendaklah kamu itu bertumbuh. Sekali lagi, kata hendaklah itu seharusnya diartikan dengan sebuah kata perintah.
kamu harus bertumbuh, bertambah teguh di dalam iman yang diajarkan apa kepadamu. Saudara, ketika kita memahami kata kerja bertambah teguh, kata ini dipakai bukan dalam bentuk yang apa saudara? Yang aktif tetapi pasif seperti itu saudara. Apa artinya saudara? Kita tidak bisa menumbuhkan iman kita sendiri. Saya mau buat iman saya tumbuh, saya mau lakukan ini. Ini agar iman tumbuh, tidak bisa saudara. Iman kita tuh bersifat pasif yang ditumbuhkan oleh sesuatu. Lalu apa yang membuat iman kita itu bertumbuh? Nah saudara, pertumbuhan iman seseorang Kristen ditentukan seberapa dekatnya kita kepada pribadi, yaitu Kristus itu sendiri. Makin dekat kita dengan Kristus, saya percaya makin ada pertumbuhan iman di dalam dia. Amin saudara. Makin kita dekat dengan Kristus, makin kita bertumbuh iman di dalam dia. Saudara, indikator yang paling murni untuk mengukur kadar cintamu kepada Tuhan. Indikatornya cuma 2 saudara. Doa membaca firman. Ya, itu indikator sederhana yang mengukur kadar cintanya seseorang itu kepada Tuhan. Doa dan baca firman. Saudara mau tahu seberapa besar cintamu kepada Tuhan, bukan diukur dari seberapa besar persembahanmu. Seberapa banyak pelayananmu. No. Tolak ukur kadar cinta engkau yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ketika engkau membangun sebuah hubungan, relasi dengan Tuhan yang intim melalui doa dan baca firman Tuhan. Saudara, kalau kehidupan kita terus setiap berjalan berdampingan bersama dengan Tuhan, maka di situ kita percaya ada sebuah pertumbuhan iman di hadapan Dia. Pastilah kehidupan saudara di dalam ayat yang selanjutnya, di dalam ayat yang ke-7, hatimu akan melimpah dengan apa? Syukur. Hati kita itu penuh dengan apa? Ucapan syukur. Saudara, kita tuh kayak seperti sebuah wadah gitu loh saudara. Yang ketika kita tuh diisi oleh firman Tuhan gitu ya saudara ya. Diisi dengan hal-hal doa, kebenaran, pengajaran tentang firman Tuhan. Ada satu kepuasan bersama dengan Tuhan. Sehingga saudara, kemanapun kita pergi, kita tuh membawa sebuah sukacita, membawa sebuah rasa syukur. Orang lain tuh ngelihat kita tuh, wih sukacita banget ya, syukur banget ya saudara. Kayaknya meluap dari dirinya. Orang yang apa namanya saudara, yang hidupnya itu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Hatinya itu melimpah dengan yang namanya syukur. Sehingga kemanapun dia pergi, dia membawa rasa syukur itu. Saudara, kayak anak bayi ya, anak bayi kalau usia kayak baby gitu ya, kemanapun dia ada, di komunitas apapun kayaknya bikin orang tuh sukacita ya, dia seneng banget, happy banget, bener gak ya saudara ya? Apa karena gara-gara gua aja baru punya bayi seperti itu enggak ya saudara ya? Tapi ngelihat bayi itu rasanya dia berada di sama saya, kayak ngebawa sukacita, ada sesuatu sukacita, luapan syukur. Jadi orang tuh ngelihatnya tuh happy gitu loh, sukacita, syukur. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang memang dihidupi oleh firman Tuhan, itu tuh keluarnya tuh gitu tuh saudara. Sukacita, syukur di hadapan Tuhan. Bukan keluhan. Ya bukan berarti orang Kristen gak boleh mengeluh seperti itu ya, bergumul, meratap. Bukan itu, tetapi ketika kita betul-betul bertumbuh iman kita di dalam Tuhan tuh, keluarnya itu sukacita, rasa syukur. Dan itu terasa, dan itu berdampak bagi siapa? Bagi orang-orang yang ada di sekeliling. Dan dia senang banget, sukacita sekali. Oleh sebab itu saudara, bagian yang terakhir, yang tidak boleh kita lupakan ketika saudara dan saya sudah diisi, ya hidup di dalam Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, punya iman yang kuat, yang baik di hadapan Tuhan. Saudara, yang tidak boleh saudara dan saya lupakan dan harus terus memiliki adalah kesaksian hidup. Sehingga orang-orang di sekeliling menyukainya. Sebagai bukti apa saudara? Sebagai bukti pertumbuhan iman rohani saudara di hadapan Tuhan. Saudara, ini bagian yang terakhir yang gak boleh saudara hilangkan saudara. Ya, harus terus memiliki kesaksian hidup yang disukai orang di sekeliling
Dan itu sebagai bukti pertumbuhan iman kerohanian saudara. Sebab apa? Saudara dan saya itu sebagai gereja punya tanggung jawab. Untuk apa? Memiliki kesaksian hidup. Betul saudara ya? Dan juga memuridkan orang percaya. Benar saudara? Seperti amanat agung Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 seperti itu. Ya, pergilah jadikanlah semua bangsa dan muridku. Itu tugas kita. Ya, memuridkan orang-orang yang percaya. Melalui apa? Banyak hal saudara, ibadah contohnya. Pemberitaan firman Tuhan berupa pengajaran, persekutuan yang sehat dengan orang-orang percaya. Dan yang terakhir itu kesaksian orang percaya. Menjadi berkat bagi dunia dan ini saudara yang paling susah. Benar ya saudara ya? Kesaksian orang percaya untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling itu sulit yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena sepertinya pertanyaan ini pun langsung menampar saya hari ini saudara. Saya berpikir seperti itu, apakah kesaksian hidup saya telah menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling? Coba periksa dulu saudara. Kehidupanmu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Atau sebaliknya, kita justru membawa dampak yang buruk bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Saudara, kesaksian hidup, ya, kesaksian hidup kita sebagai gereja Tuhan adalah salah satu, ya saudara ya, adalah salah satu sarana untuk memuridkan orang lain. Salah satu, saudara. Kesaksian hidupmu. Bagaimana mungkin saudara saya mengajar orang untuk peduli kalau saya sendiri nggak peduli? Ya. Bagaimana mungkin saya mau mengajar orang lain untuk tepat waktu, saya aja nggak tepat waktu, seperti itu saudara. Saya sering kali ingetin anak saya, saudara, kalau udah hari Minggu, siap-siap, cepetan mandi, siap di jam 8.30 mau sekolah Minggu. Langsung anak saya ngomong apa saudara? Papi tuh kok cerewet banget sih tiap minggu ngingetin aku. Seperti itu ya saudara. Saya cuma bilang kamu itu harus belajar. Belajar takut sama Tuhan. Belajar menghargai siapa? Lose-losemu yang sudah on time tuh. Nungguin anak-anak sekolah minggu. Harus hargai Tuhan. Dan hargai lose-losemu. Papi aja nih meskipun gak datang ke gereja hari ini tetap on time. Untuk apa? Untuk ibadah, persiapan ibadah. Setiap hari minggunya. Bukan karena takut, tetapi karena hormat kepada siapa? Kepada Tuhan. Saudara, bagaimana kita mau memuridin anak kita sendiri gitu ya? Rekan-rekan sendiri, sedangkan kitanya sendiri aja nggak punya kesaksian hidup. Saudara, bagaimana saudara mau tepat waktu kalau saudara sendiri tidak menghargai waktu orang lain? Bagaimana mungkin saya mau mengajarkan orang untuk hormat kepada orang lain seperti itu ya? Saya sendiri aja nggak hormat kepada orang lain. Bagaimana mungkin saya mengajari supaya kita itu mengasihi Tuhan, saya sendiri nggak mengasihi Tuhan. Saudara, untuk dapat memuridkan orang lain, maka diri saya dan saudara harus terus-menerus dimuridkan. Dan proses ini tidak akan pernah selesai sampai seumur hidup saudara. Tidak akan pernah selesai. Saudara harus tetap terus berproses belajar. Karena tantangan kita tuh di luar gede banget saudara. Goncangan itu gede banget saudara. Kalau kita enggak memiliki hidup yang betul-betul memiliki kesaksian. Ya, seperti Kristus hidup. Kita nggak bisa jadi kesaksian yang baik, yang mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, di tengah tantangan yang saudara dan saya hadapi, gereja berbicara sekali lagi soal orang-orang di dalamnya, itu termasuk saudara dan saya. Gereja tidak boleh melalaikan hal ini saudara. Terus setia berjalan bersama dengan Tuhan. Berdampinganlah terus bersama dengan Tuhan. Itu pondasi dasar yang harus saudara pegang. Terus belajar bertumbuh di dalam iman. Di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya saudara siap untuk menjadi saksi Kristus. Menjalankan misi Tuhan. Memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang Allah sudah lakukan, berikan melalui apa? Kesaksian hidup saudara untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, hari ini mari kita sebagai gereja
belajar 3 hal ini. 3 hal yang tidak boleh kita abaikan untuk menjadi gereja yang kokoh dan tidak bisa terombang-ambingkan. Terus berjalan bersama dengan Tuhan, terus bertumbuh di dalam iman melalui pengajaran firman dan doa. Dan siaplah untuk menjadi pribadi-pribadi sebagai respon pertumbuhan imanmu untuk boleh menjadi saksi dimanapun engkau berada. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang terus boleh mengingatkan kami sebagai gereja Tuhan. Untuk tidak boleh melalaikan hal yang paling sentral, yang paling penting dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk terus setia berjalan berdampingan dengan Tuhan. Meskipun banyak goncangan-goncangan yang terjadi. Meskipun ada begitu banyak tantangan yang terjadi, Bapa, kami mau terus setia berjalan berdampingan dengan Tuhan. Kami mau tetap terus teguh memiliki iman, keyakinan, pengharapan di dalam Tuhan. Dan kami siap untuk meluapkan sukacita, rasa syukur kami sebagai orang-orang yang sudah merasakan akan kasih Tuhan, akan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Rindu bersaksi bagi kemuliaan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Pakai gereja kami, PCS Serpong, untuk menjadi gereja yang terus bertumbuh ke arah Kristus. Kami mau belajar, terus diproses oleh Tuhan. Ini doa kami Bapa. Ini permohonan kami. Kami serahkan padamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.